Selamat pagi sahabat Ragam, bagaimana kabar Anda? Semoga keceriaan senantiasa menyertai Anda sepanjang hari ini ya. Membuka aktivitas Anda, kami selalu hadir dengan sejumlah informasi unik dan menarik. Nah kali ini, Ragam Indonesia akan menyuguhkan beragam manfaat yang tersembunyi dalam sederet minuman segar yang biasa kita nikmati sehari-hari. Nah sahabat Ragam, berikut informasi selengkapnya. Siapa yang tak kenal dengan durian? Buah yang mendapat julukan King of Fruit ini lezat dikonsumsi dalam kondisi segar ataupun dijadikan aneka olahan. Namun, belum banyak yang tahu jika biji durian juga bisa dikonsumsi loh. Nah, di Kabupaten Kampar Riau yang terkenal sebagai salah satu penghasil terbesar buah durian, biji buah durian kerap diolah menjadi kolak loh sahabat. Nah, ini dia buah duriannya. Di dalamnya terdapat kamar-kamar yang merupakan tempat buah dan biji durian tumbuh. Jika biasanya biji buah durian dibuang begitu saja, sekarang justru Ragam Indonesia akan mengajak sahabat untuk mengolah si biji durian. Pertama, cuci bersih biji duriannya, lalu direbus. Biji durian yang keras nanti akan berubah menjadi lunak dan legit loh. Setelah mendidih, masukkan santan kental dan aduk perlahan. Tambahkan gula merah, gula putih, vanili, dan daun pandan. Aromanya sungguh menggoda. Penasaran kan bagaimana rasanya? Yuk kita cicipi. Benar-benar manis dan legit loh sahabat. Tak hanya enak, biji durian juga mengandung banyak manfaat. Bahkan menyantap biji durian dapat dengan cepat mengembalikan energi di tubuh kita loh. Karena jika dibandingkan dengan daging buahnya, biji durian lebih banyak mengandung protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, abu, dan serat. Bahkan hasil penelitian terbaru dari Ohio State University, fitonutrien dalam durian konon mampu mematikan zat penyebab kanker, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menghambat pertumbuhan tumor. Kesibukan kerap membuat sahabat tak sempat mengkonsumsi makanan dengan porsi seimbang. Kurang asupan sayuran dan buah jadi hal biasa. Akibatnya bisa ditebak. Siksaan sembelit berkepanjangan pun akan menghampiri. Nah sahabat, kalau sedang sembelit tak ada salahnya mencoba khasiat si timun suri. Buah yang begitu populer saat bulan Ramadan ini ternyata kaya gizi dan bagus dijadikan pereda sembelit. Pilih timun suri yang warnanya sudah kuning seperti ini. Kupas kulitnya, lalu potong-potong ya. Tanpa memerlukan banyak waktu, timun suri sangat mudah disulap menjadi minuman segar yang kaya manfaat. Timun suri atau Cucumis sativus adalah jenis labu-labuan dan bersaudara dengan ketimun. Kandungan air, vitamin C, dan seratnya sangat tinggi loh. Inilah yang berguna untuk membantu membersihkan pencernaan kita. Ingin alternatif lain saat mengkonsumsi timun suri? Yuk, Ragam Indonesia akan mengajak sahabat untuk membuat puding timun suri. Pertama, larutkan air dan gula di atas kompor menyala. Lalu, masukkan bubuk puding beserta potongan timun surinya. Tambahkan kelapa dan nata de coco sebagai pelengkap. Masak hingga mendidih. Kemudian, masukkan ke dalam wadah dan diamkan hingga puding mengeras. Selain ampuh sebagai pereda sembelit, timun suri juga mengandung vitamin B dan A, kaya mineral, kalium, dan kalsium. Rajin mengkonsumsi timun suri juga berkhasiat untuk menangkal radikal bebas atau polusi. Si kuning menyegarkan ini juga bagus dikonsumsi untuk menjaga kesegaran tubuh dan kekencangan kulit, alias bisa membuat awet muda loh. Sahabat, pernah berkunjung ke kota Wonosobo dan menikmati keindahan dataran tinggi Dieng? Pastikan untuk memborong oleh-oleh khasnya ya, si buah karika. Karika berasal dari pegunungan Andes di Amerika Selatan. Kemudian oleh orang-orang Belanda dibawa ke Indonesia menjelang Perang Dunia Kedua. Uniknya, buah karika ini hanya bisa tumbuh di Rusia, Argentina, dan Indonesia saja loh. Tepatnya di dataran tinggi Dieng.
Makanya si buah karika mendapat julukan pepaya gunung, karena hanya bisa tumbuh di tempat tinggi dan memerlukan suhu udara yang dingin. Untuk mengolah buah karika menjadi manisan, kupas dulu kulitnya, kemudian potong-potong buahnya. Jangan lupa kerok biji buah karikanya ya sahabat. Hasil kerokan biji karika ini nantinya akan dibuat air sirup karika. Potong kecil-kecil dan rebus buah karika selama kurang lebih 20 menit. Untuk membuat sirup, biji-biji buah karika diperas dan disaring. Tambahkan gula pasir sebagai pemanis, lalu kemas dalam gelas plastik seperti ini. Di Amerika, buah karika dikenal memiliki khasiat sebagai obat penyakit kulit. Sayang, hingga kini pemanfaatan buah karika sebagai obat kulit belum dapat dilakukan di tanah air. Eits, tapi jangan berkecil hati dulu ya, karena dengan dikonsumsi langsung pun sahabat sudah bisa mendapatkan manfaatnya. Seperti buah berwarna kuning lainnya, buah karika yang sejatinya memiliki rasa asam ini juga kaya akan vitamin C dan serat. Makanya warga Wonosobo kerap mengkonsumsinya secara langsung loh, tanpa diolah menjadi manisan, untuk melancarkan pencernaan. Karena buah karika dipercaya dapat membersihkan usus dan menghilangkan bakteri jahat yang mampu menyeimbangkan keasaman atau pH dalam usus manusia. Selain vitamin C, buah karika juga kaya vitamin A. Nah, buat yang tak suka wortel, boleh juga mengkonsumsi karika yang bermanfaat untuk menyehatkan mata. Bahkan bisa meringankan gejala rabun senja loh sahabat. Hebat ya si pepaya gunung ini. Nah, masih ada satu lagi nih sahabat yang belakangan cukup akrab dinikmati sebagai minuman segar yang juga memiliki kandungan gizi berlimpah. Sari tebu. Yuk kita panen dulu tanaman tebunya. Tanaman yang memiliki nama latin Saccharum officinarum ini tumbuh di daerah berudara sedang hingga panas. Dengan ketinggian 1 hingga 1.300 meter di atas permukaan laut. Selama ini kita mengenal sari tebu sebagai bahan baku pembuat gula. Tapi ternyata jika dinikmati dalam kondisi segar, sari tebu ada banyak sekali manfaatnya. Tebu merupakan makanan yang sangat kuat dan tahan banting. Mereka mampu hidup hingga 30 tahun dan memberikan sari tebunya pada manusia. Dahulu kebiasaan menghisap batang tebu menjadi hal menyenangkan anak-anak selepas lelah bermain. Karena bermanfaat untuk menstabilkan stamina tubuh yang lelah. Setelah meminum sari tebu, biasanya tubuh kita akan menjadi kuat kembali. Kandungan sukrosa pada tebu memang paling tinggi, yaitu sebesar 10 hingga 20%. Sukrosa yang sejatinya adalah karbohidrat akan berubah menjadi sumber energi sahabat. Selain sebagai minuman penambah energi, sari tebu juga ampuh meningkatkan sistem kekebalan tubuh loh sahabat. Cocok sekali dikonsumsi oleh anak-anak. Mencampurkan sari tebu dengan perasan air jeruk nipis juga dipercaya akan menguatkan gigi dan gusi anak. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 2/3 wilayah yang terdiri dari lautan. Tak heran jika kekayaan jenis ikan laut Indonesia juga luar biasa loh sahabat. Ada lebih dari 2.500 jenis ikan loh jumlahnya. Selain bisa membuat otak anak-anak lebih cerdas, mengkonsumsi ikan juga memberikan manfaat lain yang akan membantu pertumbuhan anak-anak. Yuk, kenali apa saja manfaat baik mengkonsumsi ikan untuk anak. Sahabat ragam, di Sibolga, Sumatera Utara, kami akan mengajak sahabat untuk menjaring ikan layur yang sedap. Ikan layur juga dikenal dengan nama Trichiurus lepturus. Selain tubuhnya yang panjang dan pipih, melihat ciri kepala, mulut, dan gigi ikan layur, tidak diragukan lagi ikan ini adalah jenis ikan predator loh sahabat. Panjang badan si ikan layur maksimum dapat mencapai 2,5 meter. Tapi pada umumnya yang biasa terjaring adalah ikan layur dengan panjang antara 60 hingga 120 cm saja. Tak hanya panjangnya yang fantastis, berat maksimum ikan layur juga bisa mencapai 5 kg loh sahabat, dengan rentang usia mencapai 15 tahun. Ikan layur merupakan salah satu komoditi ekspor andalan dan begitu digemari oleh masyarakat di Tiongkok, Korea, dan Jepang. Bahkan di Jepang, ikan layur dimakan mentah sebagai sashimi.
Tak hanya karena rasanya yang gurih dan dagingnya yang lembut, ikan layur juga mengandung banyak manfaat. Salah satunya bisa membuat anak-anak tumbuh tinggi loh sahabat. Tak heran jika ikan layur sangat baik untuk pertumbuhan tulang anak-anak. Bahkan mengkonsumsi si ikan layur juga dipercaya akan membantu anak tumbuh tinggi. Nah, saatnya mencicipi dulu ikan layurnya. Sebelum diolah, cuci dan bersihkan ikan layurnya. Kemudian dipotong-potong sesuai selera. 1 ekor ikan layur bisa dipotong menjadi 4 potong loh sahabat. Paling mudah mengelola ikan layur cukup dibakar seperti ini. Tambahkan kecap atau buat sambal sebagai pelengkap, pasti nikmat ya sahabat. Ayo serbu ikan layur bakarnya. Sahabat, selain dapat menambah tinggi, ikan juga bisa menjadi antidepresi pada anak loh. Ini dia nih, ikan bobara. Seperti apa ya bentuknya? Yuk ikut Pak Niwan yang mau mencari ikan bobara. Tujuan Pak Niwan adalah keramba apung jaring di Teluk Ambon Dalam. Wah, banyak sekali ya ikannya. Dalam satu keramba jaring apung, jumlah ikannya bisa mencapai 500 ekor loh. Di sini ada 2 jenis ikan bobara, yaitu si mata merah dan si sirip biru. Mereka hidup dalam satu keramba. Potongan ikan-ikan kecil ini jadi menu makan si bobara loh sahabat. Ayo jaring ikan bobaranya. Nah, ikan bobaranya sudah di tangan. Saatnya bikin olahan lezat papeda ikan bobara kuah kuning. Pertama tumis bumbunya ikan kuah kuningnya ya sahabat, yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, dan kunyit yang sudah dihaluskan. Setelah harum, masukkan tumis bumbu ini ke dalam panci rebusan ikan bobaranya. Jangan lupa tambahkan gula dan garam sebagai penyedap rasa. Biarkan hingga bumbu meresap dan matang. Nah, sekarang bikin papedanya. Caranya mudah sekali. Tambahkan air panas ke dalam panci berisi tepung sagu. Aduk-aduk hingga rata dan jadi deh papedanya. Untuk menyantapnya, campurkan kuah ikan bobaranya ke papeda. Gulung-gulung papedanya dan hap-hap. Ayo rame-rame kita santap papedanya. Sahabat, ikan bobara kaya akan kandungan omega 3 loh. Selain bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan otak anak, omega 3 juga punya manfaat lain loh sahabat. Menurut penelitian University of South Australia, omega 3 juga bisa membantu anak agar tidak mudah sedih atau depresi. Nah, masih ada satu lagi nih yang bisa sahabat manfaatkan kandungan gizinya pada ikan. Untuk mendapatkan ikan yang berikut, segera Ragam Indonesia akan mengajak sahabat menuju Sungai Musi, sungai terpanjang di Kota Palembang, Sumatera Selatan untuk berburu ikan lais. Ikan lais atau Cryptopterus adalah ikan air tawar endemis yang hanya hidup di perairan Sungai Sumatera dan Kalimantan. Memiliki bentuk fisik yang unik, yaitu penuh sisik berwarna perak di bagian punggung, sedangkan di bagian perutnya transparan seperti kaca. Makanya banyak orang menyebutnya ikan lais kaca. Nah sahabat, ikan laisnya kita olah menjadi brengkes ya. Ini merupakan makanan tradisional khas Sumatera Selatan. Pertama, siapkan bumbunya. Terdiri dari cabai merah, garam, beberapa siung bawang merah, kunyit, dan gula. Jangan sampai ketinggalan, siapkan juga tempoyak atau durian hasil fermentasi ya sahabat. Tumbuk semua bumbu hingga halus, kemudian campurkan bumbu dengan ikan lais yang sudah dibersihkan. Aduk rata dan masukkan tempoyaknya. Ambil daun pisang lalu bungkus ikan agar tidak tumpah. Kemudian kukus brengkes selama 10 menit. Dan brengkes ikan lais siap kita cicipi. Lalu apakah benar ikan lais berguna untuk membantu menambah berat badan anak? Hasil uji lemak ikan lais di Laboratorium Kimia Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, ternyata ikan lais mengandung 6,5 gram lemak per 100 gram ikan lais. Cukup tinggi ya sahabat. Nah, manfaatnya kandungan lemak yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan badan yang bagus, menjadi gemuk. Sangat tepat dikonsumsi anak-anak, terutama pada saat masa pertumbuhan, karena bisa membuat badan kita menjadi gemuk dan juga sehat.
Dan bagi orang dewasa, jangan takut untuk makan ikan lais. Walaupun mengandung kadar lemak, namun tetap rendah kolesterol. Sahabat tentu kenal dengan jenis lauk yang satu ini, namanya abon. Tak hanya bisa dibuat dari daging sapi atau ayam, abon dari ikan juga lezat loh. Salah satunya abon ikan tuna. Tujuan ragam kali ini pelabuhan Tanjung Benoa, Bali yang merupakan surganya ikan tuna raksasa. Di sini mayoritas tangkapannya adalah ikan tuna jenis yellowfin. Ikan tuna dalam bahasa Latin dikenal dengan nama tunus. Ikan jenis ini memiliki daging berwarna merah muda karena otot ikan tuna lebih banyak mengandung mioglobin. Nah, kandungan mioglobin inilah yang membuat tuna dapat bertahan dalam kondisi cuaca beragam. Nah, sekarang saatnya ikan tuna yang kaya nutrisi diolah menjadi abon yang lezat. Dijamin pasti anak-anak akan lahap saat menyantapnya. Pertama, rebus dulu daging ikan tuna yang telah difilet. Lalu siapkan bumbunya. Tumis bawang putih, bawang merah, kunyit, ketumbar, daun jeruk, dan garam yang telah dihaluskan. Masukkan juga serai, jahe, dan air santan kental. Kalau sudah matang, angkat ikan tunanya kemudian dinginkan. Buang kulitnya dan cabik-cabik dagingnya dengan garpu. Campur daging dengan bumbu dan setelah meresap, daging ikan tuna siap digoreng. Goreng daging ikan tunanya kurang lebih selama 15 menit ya sahabat. Jangan lupa diaduk terus agar dagingnya tidak lengket di wajan. Kalau warnanya sudah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Aromanya betul-betul menggoda. Selain lezat, abon ikan tuna juga bermanfaat untuk mengembalikan stamina tubuh agar tidak cepat loyo sahabat. Hasil penelitian terhadap ikan yang mahir berenang cepat ini menunjukkan jika ikan tuna kaya akan protein, mineral selenium, magnesium, potasium, vitamin B kompleks, dan omega 3. Bagi anak-anak dengan segudang aktivitas, menjaga vitalitas si kecil sangat penting. Karena rutin mengkonsumsi ikan tuna akan membantu anak-anak menghindari gejala tubuh lemas akibat kekurangan sel darah merah. Sahabat, dalam memulai suatu usaha dibutuhkan kejelian. Siapa sangka dari benda-benda yang selama ini dianggap sebagai limbah, berbagai kreasi kreatif dan cantik bisa dihasilkan dan meraup untung yang lumayan. Nah, informasi berikut merupakan industri kreatif hasil kerajinan limbah yang bisa Anda ikuti. Ada apa saja? Ini dia informasinya. Sahabat, siapa yang tak terpikat dengan hiasan cantik berbentuk kupu-kupu ini? Lihatlah, warna-warninya lucu dan begitu menarik kan? Ini adalah hasil kreasi warga desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bisnis kerajinan kupu-kupu ini telah dimulai sejak tahun 1997. Dahulu Yeni, pemiliknya, pernah mendapatkan tugas membuat kerajinan dari limbah shuttlecock milik usaha sang ayah. Dari limbah shuttlecock itulah Yeni menyulapnya menjadi hiasan kupu-kupu cantik yang hingga kini masih terus banyak peminatnya. Dalam satu hari, kupu-kupu yang bisa dihasilkan mencapai 500 buah sahabat. Dalam pengerjaannya, Yeni dibantu 5 orang karyawannya yang boleh menyelesaikan pekerjaan masing-masing di rumah. Dibutuhkan ketelitian dan kesabaran agar hasilnya betul-betul rapi dan cantik. Pengecatan juga harus cermat agar warna yang dihasilkan bisa sealami mungkin. Ada model kupu-kupu medium, kupu-kupu glitter, dan kupu-kupu motif sablon. Dengan harga Rp1.000 hingga Rp8.000 sesuai ukuran, kupu-kupu ini biasanya dipesan dengan berbagai fungsi sahabat. Mulai dari hiasan kulkas, hiasan dinding, atau hiasan vas bunga. Selain dikirim ke Kalimantan, Jakarta, dan Surabaya, kreasi kupu-kupu Yeni juga sudah sampai ke mancanegara. Dengan usaha kerajinan kupu-kupu dari limbah bulu angsa ini, Yeni bisa meraup omset hingga Rp20 juta per bulan loh. Luar biasa bukan sahabat? Nah sahabat, yuk jalan-jalan ke kota hujan Bogor dan bertemu dengan para pemilik tangan kreatif yang berhasil menyulap kepompong bulat sutra jadi aneka pernak-pernik cantik. Mulai dari rangkaian bunga, korsase, hiasan meja, pensil, hingga gantungan kunci.
Dengan modal Rp500.000, limbah kepompong yang tak bisa dipintal menjadi benang, kini tak lagi jadi sampah yang terbuang sia-sia. Kukun atau kepompong adalah hasil nyaman benang yang diekskresi larva kupu-kupu. Selama ini, para pengusaha benang sutra hanya menerima kukun dari ulat sutra yang diberi pakan daun murbei. Itu pun hanya terbatas pada kualitas kukun yang baik. Untuk kukun yang berkualitas jelek biasanya akan dibakar karena dianggap sebagai sampah. Nah, di tangan Siti dan Pipit yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan wira swasta di Institut Pertanian Bogor, limbah kukun dijadikan usaha kreatif. Padahal keduanya awalnya mengikuti pelatihan budidaya ulat sutra. Nah, dari situlah justru ide mengolah limbah kukun muncul. Yuk sahabat, mengintip proses pembuatannya. Limbah kepompong basah yang didapat dari IPB dijemur dulu seharian di bawah terik matahari. Setelah kering, rendam kukun yang biasanya berwarna kehitaman karena ulat sutra di dalamnya sudah mati sahabat, agar warna kukun kembali putih dan bersih. Tahap selanjutnya, kukun kembali dijemur selama 3 hari atau dimasukkan ke dalam oven hingga betul-betul kering dan siap dihias. Setiap hari, kokon-kokon ini bisa disulap menjadi puluhan kerajinan cantik sahabat. Agar warna-warninya semakin cantik, Siti dan Pipit menambahkan pewarna tekstil pada kokon-kokon ini. Karena sasarannya mulai dari anak-anak hingga dewasa, harga jual kerajinan kokon ini pun sangat terjangkau. Mulai dari Rp3.000 hingga Rp30.000 saja. Pemasarannya pun cukup dari mulut ke mulut atau melalui pameran dan bazar. Kreatif ya? Sahabat jangan kemana-mana ya, karena masih ada ragam informasi yang unik yang akan kami tayangkan tentunya setelah yang berikut ini.